Saya jawab gini, wis Pak, kalau sampean ngomong gitu, padahal ini orangnya biasa sholat Pak. Kalau gitu sampean berani nggak meninggalkan sholat? Yo nggak wani Ustaz, lah iya. Berarti kan nggak berani kan, berarti kita pemahamannya sudah bisa bahwa dikehendaki oleh Allah ya karena kita punya usaha gitu loh Pak. Terus gini aja wis gampangnya, kalau panjenengan lapar sampai pergi ke warung apa menunggu di masjid? Kan pasti pergi ke warung kan begitu. Jadi kita pasti ada upaya gitu ya. Dan nanti kita kemudian di warung menemukan nasi atau tidak, lah itu baru kita percaya kepada takdir tadi itu. Kalau belum kita lakukan jangan berbicara takdir. Sebab ini ayatnya Pak ya. Ini Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Wa fi ayatin ukhra wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Shadaqallahul adzim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dan saudara sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Nurul Hidayah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada malam hari ini kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala berupa sehat jasmani, rohani. Mudah-mudahan semua fasilitas dari Allah itu kita bisa menggunakannya sebagai sarana untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah, amin. Jamaah yang dirahmati Allah, melanjutkan tema bulan kemarin tentang nafsun ya, masih ada tanggungan. Mestinya saya mau melanjutkan kelanjutan surat Al-Maidah yang dulu sudah tuntas di bulan Januari untuk pindah ke surat Al-An'am, namun masih ada tanggungan tentang kalimat nafsun yang sudah kita bahas bulan kemarin namun belum tuntas ya. Kemarin kita sudah ketahui nafsun itu dalam Al-Quran bermakna jasad fisik, sudah kita bahas. Kemudian bermakna jiwa, nafsun bermakna jiwa ya. Ada di surat As-Samas itu ya, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi ada jiwa itu fujur, juga ada yang takwa. Dua potensi itu pilihan ya. Kalau dia fujur berarti disediakan oleh Allah neraka. Kalau dia itu takwa maka disediakan surga. Itu jiwa, dari nafsun bermakna jiwa. Kemudian nafsun bermakna jasad fisik jadi satu dengan nyawa. Ketika ada kasus pembunuhan itu Al-Quran juga menyebutnya man qatala nafsan, berarti memisahkan antara roh dan jasad. Berarti nafsan di situ bermakna roh dan jasad ya, atau nyawa dengan fisiknya. Baik, lah khusus makna jiwa itu sendiri ada 3. Ini biar tuntas ya. Jadi kalau nafsun diartikan jiwa, bukan sekedar nyawa, bukan sekedar badan kasar, tapi jiwanya, fungsinya ya, maka itu ada 3. Mungkin ini sudah sering kita dengar ya.
Tapi karena kita namanya ngaji, mengkaji ya, itu bahkan sering harus diulang. Sebagaimana sabda Rasulullah, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepadanya, yufaqihu fiddin, maka Allah akan memahamkan agama kepadanya. Namanya faham Pak, berarti enggak ngaji sekali 2 kali Pak ya, sering. Baru kadang baru faham karena saking seringnya. Termasuk kita menghafal Al-Quran itu loh Pak ya. Kalau sekali hafal merokat diwaca belas, hilang. Jadi harus sering ya. Apalagi sampai menjadi faham. Maka kalimatnya itu kan afala yatadabbarunal Quran. Ini juga sering saya ulang. Surat 47 ayat 24 ya. Ini kita disindir oleh Allah. Apakah mereka itu tidak mau mentadabburi Al-Quran? Ini tak besarkan biar kelihatan sampai belakang sama ya. Afala yatadabbarunal Qur'ana, apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Ini pakainya fi'il mudhari', yatadabbarun, tadabbaro, yatadabbaru. Fi'il mudhari' itu maknanya 3: sedang berlangsung, akan berlangsung, dan berulang-ulang, istimror itu ya. Makanya pakai fi'il mudhari' di sini. Apakah mereka tidak selalu mentadabburi Al-Quran, senantiasa mentadabburi Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, ataukah dalam hati mereka ada kunci, maksudnya terkunci mati. Jadi kalau ada orang mengaku Islam ya, kalau orang kafir sudah nggak masuk pembahasan ini ya. Kalau orang itu mengaku Islam namun dijak kajian nggak mau, dijak mengkaji nggak mau, berarti itu ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, hatinya sudah mati, qalbun mayyit istilahnya ya. Kemungkinan kedua, hatinya OTW, mau mati Pak. Masih OTW ya. Karena Islam masalahnya, kalau sudah kafir ya sudah mati ya. Ya suatu saat dibawa oleh Allah kalau dia ada upaya untuk mencari hidayah ya. Baik, jamaah yang dirahmati Allah. Jadi ya tadabbur di sini selalu dan selalu mentadabburi, tidak sekali 2 kali langsung faham. Bahkan mungkin jenengan dengan saya sampai umur entek belum tentu faham Quran secara tuntas. Apalagi tuntas 10% saja sudah bagus ya. Makanya kita berupaya. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, kita kembali ke materi. Jadi nafsu dalam bahasa Quran kemudian kita maknai sebagai jiwa. Jadi saya ulang, kalau manusia itu ada jasad, ada roh, ada jiwa. Jasad itu badan kasar, roh itu nyawa yang menggerakkan, jiwa itu adalah semacam apa Pak ya, ghirohnya. Makanya ada fujur, ada takwa, itu jiwanya. Makanya bedanya jiwa kalau binatang enggak punya. Kalau manusia itu yang menyebabkan adanya surga dan neraka, itulah yang dimaksud jiwa itu tadi. Kalau binatang kan mati wes selesai Pak ya, enggak ada hisab kan, begitulah. Yang menyebabkan ada hisab untuk kita ya jiwa itu tadi. Makanya apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu jiwa sasarannya. Baik, yang pertama, jiwa atau nafsu kita sering menyebut nafsu ammarah. Ammarah itu kadang orang kalau bahasa kita diartikan muring-muringan Pak ya. Woi ku amarah iku gede iku ya. Padahal amarah di sini kalau bahasa Arab bukan muring-muringan, bukan. Kalau muring-muringan itu ghadab ya, ghadibin itu ya. Tapi kalau amarah di sini maksudnya ini, potensi berbuat jahat.
Ini ayatnya yang banyak kita hafal. Surat Yusuf, surat nomor 12 ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Saya beri garis bawah. Yusuf mengatakan wa ma ubarri'u, dan aku tidak akan melepaskan di basa Malangi ngumbar. Aku tidak akan pernah mengumbar nafsi, keinginan. Terus sudah saya jelaskan, kalau nafsu ya ditarik ke bahasa Indonesia itu nafsu diartikan keinginan, nafsu makan, nafsu tidur, nafsu jalan-jalan. Itu kalau dijadikan bahasa Indonesia ya. Tapi ini nafsi, ini diriku, jiwa itu tadi ya. Inna nafsa, sesungguhnya jiwa itu la ammaratun. Ini jadi istilah ulama itu jadinya nafsu ammar diambil dari kalimat ini. Jiwa yang selalu mengajak. Nah, ini baru bisu, sambungannya ammaratun bisu. Jadi nafsu ammarah ini istilah pemahaman fikih Pak ya. Jadi digabung nafsu ammarah. Nah kalau orang itu nafsu ammarahnya potensi, nah itu artinya kepada melawan Allah, kejahatan. Illa ma rahima rabbi, lah ini ada kecuali ma sesuatu kembali kepada nafas tadi, rahimah yang memberi rahmat rabbi Tuhanku. Maksudnya kalau nafsu yang diberi rahmat nanti ada pembahasan sendiri, namanya nafsu mutmainnah, nanti pembahasannya di belakang ya. Kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Inna rabbi, sesungguhnya Tuhanku, ghafurun maha pengampun, rahimun maha penyayang. Kalimat ini adalah kita teringat kasusnya, peristiwanya Yusuf ketika tinggal di istana, lalu ibu permaisuri, ibu angkatnya punya hasrat dengan Yusuf. Ada dua pendapat. Saat Yusuf tinggal di istana itu sebelum masuk penjara, itu ada pendapat dia sudah menjadi nabi. Bahkan pendapat ini menyebutkan menjadi nabi sejak dimasukkan ke sumur. Itu sudah menjadi nabi karena di sumur sudah didatangi malaikat Jibril. Namun pendapat kedua, Yusuf ini menjadi nabi ketika di dalam penjara. Itu dua pendapat itu ya. Jadi ketika masih dalam istana, Yusuf karena kegantengannya, Bu Permaisuri yang kita kenal namanya Bu Zulaikha ya, punya hasrat lalu ingin mengajak Yusuf melakukan tindakan yang dilarang. Dalam ayat menyebutkan qad hammat bihi wa hamma biha. Yusuf itu juga laki-laki normal. Sebenarnya ada juga hasrat itu, qad hammat bihi wa hamma biha. Bu Zulaikha punya hasrat, Yusuf juga punya hasrat. Tapi Bu Zulaikha yang tidak kuat, akhirnya merayu Yusuf tidak melayani karena inni akhafullah, takut kepada Allah, padahal secara hasrat ada. Akhirnya kejar-kejaran ya. Karena kejar-kejaran di dalam kamar besar itu, Yusuf lari lalu tirai bajunya sobek dari belakang. Nah di surat Yusuf itu ada kandungan menarik Bapak Ibu. Jadi ada kasus baju. Baju di situ 3 macam. Yang pertama baju kedustaan, yaitu baju yang dilumuri darah, yang mereka mengatakan Yusuf dimakan serigala itu loh Pak ya. Itu kan mereka dengan membawa baju dilumuri darah,
kemudian ngomong kepada bapaknya, "Wahai bapakku, Yusuf telah dimakan serigala." Padahal dibuang ke sumur. Tapi ketika bapaknya lihat baju berlumuran darah itu wis batin, serigala kok baik hati ya. Jarene Yusuf dipangan kok kelambine utuh. Dadi serigala Yusuf kontak pangan, copot sik kelambimu gitu kira-kira ya. Itu bapaknya sudah batin ini anak-anakku berbohong ini. Tapi bapaknya tidak mengungkapkan, takut mereka mentalnya jatuh, Pak. Jadi bajunya Yusuf dilumuri darah, sementara Yusuf dimasukkan ke sumur. Jadi bapaknya itu ini bajunya utuh, serigalanya baik hati. Itu yang pertama, baju sebagai bukti kebohongan. Yang kedua, baju sebagai saksi kebenaran, yaitu bajunya Yusuf yang sobek dari belakang itu. Waktu Yusuf kejar-kejaran dengan Bu Zulaikha ya, Yusuf dikejar, maksudnya bukan Yusuf yang kejar ya. Lalu pas sobek dari belakang bajunya, pas tuan besar datang. Lu, ada apa ini? Langsung Bu Zulaikha membalik fakta, "Wahai tuan yang mulia, bagaimana tindakanmu jika istrimu diganggu oleh pemuda ini?" Jari Yusuf, "Lu diwalik." Akhirnya ada saksi di situ, ada seorang balita bersaksi ketika ada kisru itu. Balita mengatakan jika Yusuf bajunya sobek dari depan, maka Yusuf berdusta. Tapi jika bajunya Yusuf sobek dari belakang, maka Yusuf benar, Bu Zulaikha yang berdusta. Ketika dilihat oleh tuan besarnya, oh, istriku yang berdusta. Tapi namanya penguasa, kalah menang nyirik, Pak. Sehingga apa? Bu Zulaikha sebagai orang besar, pokoknya supaya nggak bikin malu kerajaan, istana atau permaisuri, Yusuf tetap dimasukkan dalam penjara. Itu kisah sekilasnya. Baju yang ketiga yaitu baju penyembuh, yaitu bajunya Yusuf ketika sudah jadi pejabat di Mesir, yang dikirimkan untuk bapaknya yang buta, dibawa oleh saudaranya, "Saudaraku, ini baju saya, bawa pulang, kasihkan ke bapak." Lalu baju itu dibuat, ngusap mata bapaknya, bapaknya bisa melihat. Jadi itu ada peristiwa yang luar biasa. Jadi ada baju yang 3 macam itu tadi. Itu kalau kisah Nabi Yusuf ya. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, kapan-kapan kita nyampe sana. Nggak tahu tahun berapa ya. Ini kita masih ayat surat kelima kemarin ya. Yang kedua ya, jadi nafsu amarah yang pertama itu nafsu yang selalu mengajak kepada kejahatan. Itu nafsu amarah. Yang kedua nafsu lawamah, yaitu nafsu jiwa yang di situ punya potensi menghalang-halangi seseorang untuk berbuat baik. Kalau dalam bahasa yang lain itu apa? Laim, mencela. Bukan mencela, menceli, bukan ya, mencela diri. Contoh, umpama panjenengan ya ingin sholat tahajud, sholat malam, semangat Pak, tapi pas tangi mau ngantuk, dibisiki, awakmu lo ngantuk, meni kerja, gak usah tahajud, meni sik ono dina maneh kok gitu ya. Itu namanya lawamah. Kita digembosi Pak, umur mulai sik dawa. Lapo saiki dadi wong apik, umpene wis umur swidak tobat, Pak. Kadang-kadang ada Pak orang begitu. Makanya orang itu mengaku Islam, kenapa masih ahli maksiat? Ya kadang perasaannya itu pertama ijek rumangsa nom. Kedua, kadang laki-laki naik daun Pak ya. Wis umpene umur-umur swidak tobat. Iya kalau umurnya nyampe ke sana. Jadi lawama, mencela dirinya sendiri ketika ingin berbuat baik.
Itu di surat Al-Qiyamah surat nomor 75 ayat 2. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Dan aku, kata Allah, bersumpah dengan yang namanya nafsu lawwamah. Kalau bahasa lain laim. Ada juga mulim ya. Mulim, orang yang mencela dirinya, menyesali dirinya ya. Baik, ini kita singkat. Kemudian yang ketiga ini yang kita harapkan Pak ya. Jadi kalau kita dalam hidup sehari-hari itu Bapak Ibu ya, untuk jadi baik di hadapan Allah itu sebenarnya sederhana Pak. Dari mana kita mulainya? Kalau kita prinsipnya mulai bangun tidur monggo ya. Jadi kalau kita pas bangun tidur sebelum subuh atau bahkan kita bisa sholat tahajud Pak ya, kan ketika kita bangun kan mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu doa yang umum kita ucapkan. Ketika kita bangun langsung dzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, kemudian kita sholat, dan istimewa lagi adalah sholat berjamaah subuh Pak. Kalau kita sudah bisa membiasakan itu, maka hakikatnya ukuran hari-hari baik kita, yuk kita mulai subuh itu Pak. Makanya kan sering saya sampaikan, sampai Rasulullah sendiri membuat pernyataan bersabda, raqatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu juga pemahamannya 2. Ada yang menyebut qobliyah subuh, ada yang menyebut subuhnya itu sendiri. Baik umpama kita pahami yang mudah saja, qobliyah subuh. Namanya qobliyah ya. Jadi 2 rakaat qobliyah subuh itu kata Rasulullah lebih baik daripada dunia dan isinya. Berarti kita sudah jadi konglomerat itu Pak, gara-gara qobliyah subuh. Namun harus kita pahami, sebab ada yang salah paham. Loh aku sebenarnya sholat qobliyah subuh, tapi kok isek miskin wae. Nah, maksudnya bukan materi seperti itu. Jadi kalau ukurannya qobliyah ya, yang jadi ucapan Rasulullah itu namanya saja qobliyah Pak ya. Qobliyah itu dilakukan antara adzan dan qomat di awal waktu. Jadi kalau panjenengan tangi jam 6 srengenge wis tinggi, sik tak qobliyah dhisik, ya enggak berlaku Pak itu ya. Wong subuhnya aja kepontal-pontal kok ada yang ngurusi qobliyah gitu loh. Jadi qobliyah itu di awal waktu antara adzan dan qomat. Begitu pula duhur. Duhur itu umpama setengah 12 ya, ada adzan. Nah, setelah adzan itu kita qobliyah. Jangan gini, sholatnya jam 2 duhure Pak, karena banyak kesibukan. Terus mau sholat duhur jam 2, sik tak qobliyah dhisik ya. Ya menurut saya itu sudah tidak masuk kategori Pak, nggak masuk itu. Karena apa? Contohnya tadi itu qobliyah itu di Rasulullah nyebutnya subuh. Artinya apa? Sholat di awal waktu, ukurannya subuh, qobliyah saja kita bisa istiqomah. Berarti duhurnya, asarnya, maghribnya lebih gampang, karena subuhnya saja bisa di awal waktu dengan qobliyah. Lah, ketika kita sudah istiqomah semacam ini, saya contohkan Pak Sardikan, istiqomah 5 waktunya luar biasa. Saya tawari Pak Sardikan, saya punya uang 10 triliun, mau ndak sampean tak kasih? Ya mau, wong dikasih, halal Pak ya. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Sampean jangan sholat lagi ya. Ya apa jawabannya Pak? Waduh, duit 10 triliun tapi gak oleh sholat. Waduh wis gak usah wis ya. Itu Pak jawaban kita. Artinya apa? Ketika iman kita sudah menancap bagus,
kita sudah menjaga istiqomah, maka keimanan kita itu, keistiqomahan kita itu jika ditimbang dengan emas sepenuh bumi, itu masih berat bobot iman kita. Saya tunjukkan ayatnya, mungkin sudah ada yang lupa ya. Surat Ali Imran ayat 91 ya. Ali Imran ayat 91. Biar mantap, misalnya kadang-kadang ada yang nggak tahu bahwa imannya itu amat sangat berharga Pak ya, sehingga tidak diperhatikan ini. Nah, ini ya, saya kecilkan dulu biar cukup gambarnya. Nah, ini innalladzina kafaru wa matu wa hum kufarun. Sesungguhnya orang-orang kafir. Ketika saya nyebut orang kafir saya berhenti Pak. Ketika kita membaca kalimat kafir, orang Islam jangan merasa oh berarti gak termasuk aku. Belum tentu. Kalau orang Islam ahli maksiat, itu bisa masuk kategori ini, kafir perbuatan. Bahkan Rasulullah bersabda, yang membedakan seseorang itu mukmin kafir dengan musyrik apa? Tarkus sholat. Meninggalkan sholat itu Rasulullah nyebut kafir. Berarti kafir perbuatannya, dia tidak sholat. Ketika orang itu kafir, tidak beriman, atau orang itu Islam ahli maksiat, belum bertobat, wa matu wa hum kufar, dan mereka mati masih dalam keadaan kafir, mati masih dalam keadaan bermaksiat, belum tobat, falai yuqbala min ahadihim, maka tidak akan diterima dari mereka mil'ul ardi dahaban, emas sepenuh bumi, walau iftadabi, sekiranya dia menebus dirinya dengan emas itu. Ulaika lahum adabun alim, mereka itu adalah orang yang mendapatkan adab yang pedih. Wa malahum min nasirin, mereka tidak akan mendapat penolong. Jadi iman kita ini Pak, kalau ditimbang dengan emas seberat bumi, masih berat iman kita. Cuma karena banyak yang tidak tahu, mengaku Islam, mengaku punya iman, rontok dengan mie satu kardus. Kena misionaris dulu Pak ya, dibiayai pendidikannya, ditanggung kesehatannya, sehingga apa, kadang-kadang mau diajak ke gereja. Ya memang kasihan Pak. Memang kadang-kadang orang ya salah wong Islam gak ajak-ajak loh. Lah dijak ngaji gak gelem budal Pak. Lah dijak wong liya budal karena ada materi tadi itu. Kalau kita sudah beriman Pak, materi itu ya nomor sekian. Sering saya sampaikan masalah itu Pak ya, bahwa kalau orang itu memegang keimanannya, maka ibarat ya, kalau orang itu kuat akhiratnya Pak ya, seperti orang beli sapi itu loh Pak. Sapi itu akhirat. Kalau sampai beli sapi pasti dapat tali, bosak meter, borong meter lah. Tali itu dunia Pak. Orang beli sapi pasti dapat tali. Tapi lek sampean tuku tali tok masih sak truk, gak mungkin oleh sapi Pak sampean. Itu contoh pertama. Contoh kedua, orang yang mencari akhirat itu ibarat orang nandur padi. Orang kalau tanam padi pasti cukul rumput. Lah nandur padi itu ibarat akhirat Pak. Rumput itu ibarat dunia. Ketika kita menggapai akhirat, pasti dunia itu ikut. Kita tandur padi pasti cukul rumput. Tapi kalau saya tandur rumput berapa hektar, gak mungkin cukul padi. Nah itu. Wabtaghi fima ataqal darul akhirat, itu loh Pak ayatnya ya. Contoh ketiga, urusan dunia itu seperti bayangan kita Pak. Nah, seperti bayangan kita itu loh. Kalau kita umpama matahari di timur, bayangan kita di barat. Kita mengejar bayangan kita itu kemana? Ya malah lari, menjauh. Kita kejar gak akan ketemu. Tapi ketika bayangan kita tinggalkan,
dia akan ikut. Nah, itulah ayat ini Pak ya. Surat Al-Qasas ya, ayat 77. Al-Qasas. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wala tasibak wala tansa nasibaka minad dunya lainnya. Ini. Wabtaghi, dan carilah, fima, dalam apa saja, atakallah, yang Allah berikan kepadamu, ad-darul akhirata, berupa kampung akhirat, wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupakan nasibmu. Jadi nasib itu bahasa Quran Pak. Nasibaka, bagianmu, nasibmu, minad dunya, dari urusan dunia. Jadi dunia hanya sebagai perantara, sebagai jembatan, bukan tujuan. Kalau dunia sebagai tujuan, sudah orang kafir sudah Pak ya. Dunia sebagai tujuan, makanya mereka itu kalau berlibur itu sudah maksimal Pak. Terus gak mikir, wong masih mati gak dipikir lo mati-mati dewi lah. Itu kalau pikiran orang kafir begitu Pak ya. Gak usah mikir mati, masih gak dipikir ya mati-mati dewi, kan begitu. Sementara kita justru mati itu pilihan, milih husnul khotimah apa su'ul khotimah. Jadi mati itu pilihan bagi orang beriman. Baik, saya kembali kepada kalimat tadi ya. Sekarang kita kepada nafsu mutmainnah, yang sering kita sebut sebagai jiwa yang tenang, yaitu potensi takwa atau taat kepada Allah Subhanahu wa taala yang ada di surat Al-Fajr, surat yang nomor 89 ayat 27 sampai 30. Ini kita banyak yang hafal ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Nah, ini sebenarnya kalimat ini adalah panggilan Allah kepada orang beriman. Kenapa saya menyebut orang beriman yang hatinya tenang ya? Karena ada di ayat ini, surat nomor 13 ayat 28. Nah, ini ayat 28. Nah, ini alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman itu dan mereka hatinya tentram, tatma'in tadi ya, bidzikrillah, sebab selalu zikir kepada Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub, ingatlah dengan zikir kepada Allah itu membuat hati menjadi tentram. Zikir mesti saya rinci lagi. Kadang sebab ada yang salah zikir, eling Gusti Allah kaya apa sih? Ya ingat bagaimana wajah Allah. Ya enggak bisa Pak. Enggak bisa kita mengingat wajah Allah kayak bulan purnama, ya sulit. Zikir itu ingat perintah-perintahnya untuk kita laksanakan. Ingat larangan-larangannya untuk kita jauhi. Lah taunya perintah, taunya larangan, harus sering ngaji. Nah di situ nyambungnya. Jadi untuk tahu perintah ini, itu harus sering mengkaji ya. Jadi arahnya kepada lagi-lagi balik kepada ngaji, taklim Pak ya. Baik. Lah cuma anehnya menurut saya di masyarakat ini kan panggilan Allah kepada orang yang beriman, yang jiwanya tenang. Tapi di masyarakat kita, saya dengar sendiri, ini biar dipakai Pak Mudin, nyeluk jenazah ketika mau dikubur itu loh Pak ya. Ini ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Maksud saya aneh gimana? Masih wonge ahli maksiat, Pak Mudin ini yang ngomong ngono gitu loh Pak. Jadi seakan-akan ketika dikasih kalimat begitu berarti ki wong api gitu loh Pak. Padahal ini hakikatnya adalah panggilan Allah dan tidak menunggu orang itu mati. Kita duduk di sini ini termasuk ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah.
Kita orang beriman yang jiwa kita mutmainnah, mangkano adem ayem Pak lungguh kene sampean itu. Karena mutmainnah ini. Lah ini irji'i ila rabbiki, kembali kepada Tuhanmu. Itu juga bukan mati karena Quran ini untuk orang hidup gitu loh, Pak. Ya ketika dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita tergerak kan. Lah itu maksudnya. Kembalilah kepada Tuhanmu, kembali kepada ajaran, kembali kepada syariat. Ada suara adzan, patenono HP-mu, patenono TV-mu, kan begitu Pak. Karena dipanggil oleh Allah, oleh Tuhan kita, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, dengan keadaan senang, ridho, sehingga Allah ridho kepada kita. Jadi saya yakin Bapak Ibu ke masjid ini kan ridho kan. Jenengan ridho ke masjid berarti Allah ridho kepada panjenengan. Sekali lagi Quran ini untuk orang hidup yang hatinya hidup. Jika ada yang mengatakan Quran bisa untuk orang mati, lah itu masih dalam tahap pemahaman ikhtilaf Pak. Jadi Rasulullah diutus di Mekah saat itu, diberi Quran itu untuk menyadarkan orang yang hatinya mati supaya menjadi hidup gitu loh Pak. Baik. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku yang pilihan. Ya ini yang pilihan. Makanya sering saya sampaikan, ketika ada suara adzan mulai Allahu Akbar sampai asyhadu anna, itu kan jawabannya sama Pak ya. Tapi ketika hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, jawabannya kok beda. La haula wala quwata illa billah. Mari sholat, mari menuju kemenangan. Jawabannya tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. Maksudnya apa? Orang yang merasa terpanggil menuju masjid, walaupun rumahnya jauh dari Sukun Pak ke sini, itu karena didorong oleh kekuatan Allah. Dari sekitar sini jauh. Justru apa yang dekat gak teko Pak, koyo ado. Sementara tiap pagi kadang lari jogging Pak ya, sampai 5 kilo, jogging 10 kilo, bahkan ono sing sepeda ontelan setiap hari 50 kilometer. Tapi ono masjid gak sampai 20 meter, gak nyampe Pak. Itu loh jawabannya, la haula wala quwata illa billah. Jadi menuju ke masjid itu perjalanan hati, bukan perjalanan sekedar kaki. Sebab kakinya bisa jalan ke mall, bahkan ke MOG Malang Kota sana Pak ya, ngontel. Atau jalan-jalan ke alun-alun Pak ya, muter-muter sampai 3 kilo muternya. Tapi ada masjid gak sampai 50 meter, gak pernah nyampe. Sehingga kalau ada orang kelangan, aku loh kelangan sandal lo masjid, oh gak koyo aku, gak tahu kelangan sandal. Wajahnya gak tahu nama masjid kok. Berarti orang yang kehilangan sandal di masjid itu bersyukur, alhamdulillah. Berarti sering ke masjid, makanya sandalnya tahu hilang. Dia orang ngomong, yo gak koyo aku, gak tahu kelangan sandal di masjid. Jadi gak tahu nama masjid Pak ya. Baik. Nah, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku yang pilihan ini, yang ada hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, segera berangkat. Bahkan kadang apa? Sudah persiapan sebelum adzan dikumandangkan. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Surga yang kekal nanti memang. Tapi sekarang ini kalau kita mengikuti ini berarti kita sekarang sudah merasakan suasana surga. Ketika seorang itu dekat dengan Allah, itulah hakikat suasana surga. Kayak panjenengan Pak ya, kalau sudah sholat terasa khusyuk, itu nikmatnya luar biasa. Atau bahkan kadang-kadang kalau ada penghafal Quran Pak ya, satu hari dia narjah 1 halaman gitu ya, bisa hafal, itu bahagianya luar biasa Pak. Diganti duit 500.000 lo gak gelem, soalnya gak ada sing nawani masalahnya ya. Kalau ada yang nawani mau, tapi tetap itu sebagai target Pak, kebahagiaan hari itu.
Makanya saya ingin menyampaikan kebahagiaan kita, kebaikan kita di hadapan itu sederhana. Subuh kita awali dengan sholat berjamaah, kemudian duhur kita jaga waktunya, jamaahnya asar, kemudian isya kita tutup dengan sholat berjamaah. Wah, itu berarti kita buka sampai nutup itu luar biasa, Pak. Makanya Rasulullah bersabda kan, sholat berjamaah isya di masjid itu seperti sholat separuh malam. Sholat subuh berjamaah di masjid seperti sholat sepenuh malam loh Pak. Itu namanya lompatan-lompatan pahala, itu harus kita ambil itu Pak ya. Makanya jangan sampai keliru, gara-gara tahajud nggo wetu turu malah gak subuhan. Nah, itu keliru. Subuhnya harus kita utamakan. Artinya apa? Kalau memang gara-gara tahajud gak iso jamaah subuh, gak usah tahajud sampean. Jamaah subuhnya itu lebih penting jika dibuat statistik gitu loh Pak ya. Cuma kadang kualik Pak, tahajud koyo yo tapi gak tahu jamaah subuh. Ditanya, oh gak jamaah subuh lo, tahajudku lo 3 jam. Wah. Bukan itu yang utama ya. Jadi memang sholat tahajud malam itu utama, setelah yang 5 waktu itu kita jaga dengan baik. Jadi inilah, jadi ayat tentang nafsu mutmainnah ini sekali lagi bukan untuk orang yang sudah mati dan yang manggil memang Pak Mudin Pak itu Pak ya. Kita nggak berani menyalahkan Pak, karepe api. Tapi kadang wong ahli maksiat ya diwacano ayat iki cek enak. Karena hakikatnya ini adalah panggilan dari Allah yang bisa kita rasakan dalam hati kita. Sudah masuk isya Pak ya? Ya, sebentar lagi mungkin ada pertanyaan. Nanti kalau ada adzan kita break dulu, kemudian dilanjutkan pertanyaan. Monggo kalau ada yang mau menambahi atau bertanya. Ini kita masih sekitar selesai tentang masalah jiwa ya, 3 itu ya. Jadi amarah, kemudian lawama, ada mutmainnah. Mutmainnah kadang ada yang nambahi dengan mulhimah, mendapatkan ilham. Itu nama lain mutmainnah itu mulhimah. Nggak ada ya, nggak ada yang bertanya ya, baik. Jika nggak ada yang bertanya, saya kasih bocoran. Oh itu mau bertanya, itu mau monggo Pak, pinnya Pak. Biasa Bapak iki wis nulis teko mah pertanyaan. Monggo Pak, enggak apa-apa, memang untuk memberikan semangat untuk yang lain. Saya hanya mau tanya ini masalah istilah. Istilah ya. Istilah dikehendaki. 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 Itu kan gini, kan misalkan orang itu kan mau kemana, mau ke Malang, bukan Malang, itu kan berarti ada keinginan. Oh iya, bahasa kita ya. Ya, tapi kalau Allah dikehendaki itu apa sama dengan diridhoi atau sama dengan keinginan? Terima kasih Pak. Ya, baik. Jadi memang ada banyak istilah dalam bahasa Al-Quran yang memang kita sulit membedakan Pak. Ada dengan biidnillah, ada dengan qadarullah, ada dengan masyiatullah. Itu hampir sama kalau menurut kita. Tapi memang pernah saya sampaikan, tidak mungkin Allah membuat kalimat yang berbeda namun maknanya sama, itu tidak mungkin. Karena itu keterbatasan kita Pak. Contoh ya, ada amal ya'malun Pak ya, ada yaf'alun, berbuat sama itu. Ya'malun mereka berbuat, yaf'alun mereka berbuat. Ada yaksibun mereka berbuat. Nah ini kalau bahasa kita ya podo Pak, tapi bahasa Quran belum tentu itu ya. Contoh lain, ada an-nasu artinya apa? Manusia. Al-insanu manusia. Basarun manusia juga. Abdun manusia juga. Nah ini kadang-kadang kalimat-kalimat begitu itu dalam Al-Quran itu dibedakan ketika susunan kalimatnya Pak. Contoh ya, contoh lagi.
ketika kita menyebut kalimat yang ini kadang orang ada ja'ala menjadikan, ada kholako menciptakan. Kadang-kadang kita keliru menerjemahkan di situ. Apa bedanya ja'ala dengan kholako? Kalau ja'ala itu menjadikan, kalau kholako menciptakan. Kita bisa menemukan di sini. Ini kita contoh Pak ya. Surat Yunus ayat 5 ini. Dialah Allah yang menjadikan matahari bersinar. Berarti Allah menciptakan matahari pakai kholako, menjadikannya bersinar. Jadi menjadikan itu setelah ada bendanya, Pak. Dan Allah menjadikan bulan itu bercahaya. Sama dengan kasusnya manusia itu. Allah menciptakan manusia, menjadikannya khalifah. Bukan menciptakan khalifah, menciptakan manusia, menjadikannya khalifah. Sehingga saya buat contoh ya, saya baca buku cerita anak-anak tentang Nabi Adam ya. Si pengarang itu nulis beberapa halaman gitu ya. Terus di halaman berikutnya saya baca, lalu Allah menciptakan iblis. Langsung tak tutup Pak bukunya Pak. Gak pernah ada kalimat Quran Allah menciptakan iblis, gak pernah. Yang Allah ciptakan itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Lah iblis itu siapa? Iblis itu karakter ya. Jadi manusia juga bisa menjadi iblis, jin juga bisa menjadi iblis. Ketika orang itu membangkang kepada Allah, itu dapat julukan iblis. Ketika ngajak-ngajak kancane, itu menjadi setan. Itu bedanya ya. Makanya iblis itu kalimatnya tunggal, nggak ada jamak. Tapi kalau syaiton ada jamaknya, syayatin. Fa'azallahumas syaiton ya. Ketika jin itu membangkang, tidak mau sujud kepada Adam, Allah juluki iblis. Tapi ketika iblis tadi menggoda Nabi Adam dan istrinya, Allah menyebut fa'azallahumas syaiton. Nah, jadi ini aja-aja iku jenenge setan. Tapi lek berbuat dosa dhewean, dinikmati dhewe, iku namanya iblis. Minal jinnati wan nas. Itu rinciannya begitu Pak nanti. Makanya lek ana wong juwat dituturi gak kenek, oh anjene setan lah. Iblis juga Pak ya. Gitu Pak ya. Jadi dengan istilah kita itu kalau dihubungkan dengan bahasa Quran itu kadang-kadang memang sulit Pak menyambungkannya. Karena keterbatasan bahasa kita. Kayak tadi saya contohkan itu ya, ada amal, ada af'al, ada kasab dan lain sebagainya itu. Ada al-insan, ada an-nas. Nah itu nanti ada pembahasan tersendiri Pak ya kalimat itu. Gandengan-gandengan majmunya. Terima kasih, mungkin monggo adzan dulu. Jika waktunya masih ada nanti disambung lagi. Salah Pak, neraka swarga wis apa jare kehendake Allah. Ya ini Pak bahayanya. Jalur hidayah kan apa jare Gusti Allah. Gak usah kerja. Dan ini takdir sugih kan sugih lah, ini kan bahaya. Sampai saya pernah Pak ditanya seseorang begini, Ustaz, katanya nanti masuk neraka atau surga itu kan kehendak Allah. Kalau kita diampuni oleh Allah dan dikehendaki surga, kan kita masuk surga. Berarti buat apa kita sholat? Nah ini kan kalau kita tidak menunjukkan ayatnya kan sulit Pak ya. Saya jawab gini, wis Pak, kalau sampean ngomong gitu, padahal ini orangnya biasa sholat Pak. Kalau gitu sampean berani nggak meninggalkan sholat? Yo nggak wani Ustaz. Nah iya. Berarti kan nggak berani kan, berarti kita pemahamannya sudah bisa bahwa dikehendaki oleh Allah ya karena kita punya usaha gitu loh Pak. Terus gini aja wis gampangnya, kalau panjenengan lapar sampai pergi ke warung apa menunggu di masjid? Kan pasti pergi ke warung kan begitu. Jadi kita pasti ada upaya gitu ya. Dan nanti kita kemudian di warung menemukan nasi atau tidak lah, itu baru kita
Percaya kepada takdir tadi itu kalau belum kita lakukan jangan berbicara takdir. Sebab ini ayatnya Pak ya. Ini yang saya kasih blog ini ya. Wa qulil haq, dan wahai Muhammad katakanlah al-haqqu, kebenaran itu mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Faman syaa, lah ini, maka barang siapa yang mau berkehendak. Jadi saat di sini bukan Allah ini Pak, kita sendiri man ini, man. Maka barang siapa atau siapa saja syaa, yang punya kehendak, yang ingin, yang menghendaki, falyu'min, silakan dia beriman. Kalau dia mau beriman, silakan. Waman syaa, dan siapa yang punya kehendak, menghendaki, falyakfur, silakan dia kufur. Ini kan ayatnya jelas kan? Berarti kita beriman, kita kufur, itu terserah kita, bukan menunggu takdir Allah Pak. Dan Allah memberikan penjelasan ini, inna a'tadna lidzolimina naro. Jadi kasih keterangan penjelasannya, sesungguhnya kami Allah di sini ya sudah menyediakan lidzolimina, untuk orang-orang yang dolim, naron, api neraka. Jadi silakan, mau beriman silakan, mau kufur silakan. Jadi sudah enggak perlu ngenteni hidayah itu kok Gusti Allah gitu Pak ya. Kadang-kadang ayo mas salat sik durung mulai hidayah. Lho wis dijak lu ngomong durung mulai hidayah. Itu namanya ya Quran itu hidayah Pak. Artinya apa? Kalau kita mengatakan belum dapat hidayah, berarti kita menuduh Allah seakan-akan belum menurunkan Al-Quran, belum menurunkan nabinya gitu loh maksudnya. Gitu Pak ya. Oke, jadi kehendak itu kalau bahasa kita ya bermacam-macam ya. Tapi kalau di Al-Quran jelas dengan ayat-ayat yang terangkai dengan itu. Baik, jika tidak ada lagi, sudah tit komatnya, kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bertemu lagi di pertemuan berikutnya, diberikan kemudahan oleh Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.